Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya USB Juri dengan NIM 2213300023. Dengan adanya video ini saya akan membahas learning journal pertemuan minggu kemarin bersama Pak Adi, yang dimana dipresentasikan oleh kelompok 4, yaitu kelompok saya sendiri, membahas tentang penelitian komunikasi antar budaya yang beranggotakan Pitaloka, Sakiki, Yumna, Nasiha, Karina, dan saya sendiri selaku moderator. Yang pokok bahasannya ada 4. Yang pertama, penjelasan komunikasi antar budaya, teori-teori, metodenya, dan contoh judul penelitian. Langsung saja ke komunikasi antar budaya. Colliers dan Thomas menyatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi antara orang yang memiliki perbedaan budaya. Sedangkan Stephen Dahl mengartikan komunikasi antar budaya sebagai komunikasi dalam masyarakat dari dua atau lebih kebangsaan yang berbeda. Kemudian menurut Stuart L. Tubbs menyebutkan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara anggota masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda, baik secara rasial, etnik, maupun sosial ekonomi. Kemudian ada karakteristik komunikasi antar budaya. Yang pertama, pertukaran simbolik. Yang kedua, proses. Yang ketiga, komunitas budaya yang berbeda. Yang keempat, menegosiasikan makna bersama. Dan yang terakhir, situasi interaktif. Langsung saja kita ke teori yang pertama, yaitu teori proksemik. Sejarahnya, waktu dan ruang mempengaruhi komunikasi manusia. Karena itu, tidaklah mengherankan jika Hall selalu membahas waktu dan ruang dalam konteks kebudayaan. Konteks komunikasi antara para peserta komunikasi. Hall memang meneliti bagaimana masyarakat mengkonsepkan pemanfaatan waktu, ruang, dan konteks berdasarkan kebudayaan, disebut orientasi budaya. Meskipun Hall tetap fokus pada proksemik sebagai studi tentang persepsi budaya terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana ditulis dalam buku The Hidden Dimension 1966. Kemudian ada konsepnya. Yang pertama ada High Theory. High Theory adalah pandangan yang mengutamakan kepemilikan ruang atau teritori budaya dengan high territoriality, selalu berusaha untuk memberikan tanda-tanda pada daerah milik mereka, misalnya dengan patok, pagar, batu, atau besi. Kemudian ada Low Theory. Low Theory merupakan kebalikan dari budaya High Territory. Orang-orang dari budaya Low Territory kurang membutuhkan ruang atau teritori yang besar atau luas. Mereka kurang peduli terhadap pemilikan ruang, karena itu kurang memperhatikan batas-batas teritori secara fisik. Kemudian ada teori yang kedua, yaitu teori komunikasi integratif. Integrative Communication Theory ini dikemukakan oleh Kim Jong-un pada tahun 1970 sampai 1980-an, yang merupakan seorang profesor komunikasi di University of Oklahoma, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai ahli terkemuka dalam bidang komunikasi antar budaya dan adaptasi budaya. Kim lahir dan dibesarkan di Seoul, Korea Selatan. Dalam bukunya Becoming Intellectual and Integrative Theory and Cross-Cultural Adaptation menyatakan bahwa sebagai makhluk sosial sudah selayaknya terjadi interaksi di antara masyarakat. Namun, kemampuan individu untuk berkomunikasi sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai budaya lokal tergantung pada proses penyesuaian diri atau adaptasi para pendatang. Nah, kemudian ada Mute Group Theory. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Edwin Ardener, seorang antropolog, dan istrinya Cheryl Ardener. Mereka mengamati bahwa dalam berbagai budaya, suara perempuan dan kelompok minoritas sering tidak didengar dalam wacana dominan, meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang sama. Mereka menyebut kelompok ini sebagai mute group atau kelompok yang dibungkam. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.